sini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Rancangan Crushing Plan Batu Andesit di PT Nur Muda Cahya, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Bajuta Jayar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Adapun outline presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian pembahasan, yang terakhir itu kesimpulan. Latar belakang masalahnya ada 3 poin yang diambil. Yang pertama itu Indonesia sebagai negara berkembang. Menurut data BPS tahun 2019, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih berada di angka 5, sekian persen, yang menyebabkan Indonesia itu masih masuk ke dalam kategori negara berkembang, yang menyebabkan masih banyaknya pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini, seperti pembangunan kereta cepat, pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan dermaga, dan lain-lainnya. Maka dari itu, PT Nur Muda Cahya melakukan perluasan IUP dan peningkatan produksi batu andesit demi mensuplai material guna membangun infrastruktur tersebut. Tidak hanya sebagai perluasan IUP dan peningkatan produksi batu andesit saja, tapi perlu dilakukannya peningkatan kualitas material, sehingga material yang dijual nanti atau produksi akhir nanti itu bisa masuk ke dalam kualitas yang diinginkan pasar. Maka perlulah dilakukan rancangan unit crushing plan. Kemudian untuk tujuannya sendiri, yang pertama itu memilih dan menentukan jenis dan tipe alat yang digunakan. Kemudian yang kedua itu mengetahui nilai ketersediaan mekanis dan fisik dari mesin crusher berdasarkan asumsi dari waktu hambatan. Kemudian yang ketiga itu mengetahui jumlah produksi per jam dari masing-masing produksi crushing plan berdasarkan metode Belka dari unit crushing plan yang sudah ada. Kemudian yang keempat itu mengetahui nilai indeks produksi dari mesin crusher berdasarkan dari asumsi produksi per jam. Untuk target produksinya sendiri, material yang digunakan sebagai feed pada proses pengolahan adalah batu andesit yang berukuran kurang dari 500 mm. Material tersebut diangkut langsung dari ROM. Laju pengumpanan dari ROM ditargetkan sebesar 360 ton per jam. Untuk stone crusher sendiri, rancangan crushing plan terdiri dari 4 tahapan, yaitu pengumpanan, primary crushing, secondary crushing, dan sizing. Untuk rancangan proses pengumpanan, yang pertama kita membutuhkan hooper. Hooper yang digunakan di sini hooper yang memiliki bentuk obelix dengan kapasitas tampung sebesar 217 meter kubik. Kemudian menggunakan vibrating feeder. Vibrating feeder yang digunakan adalah tipe ZSW490x110-2. Alat ini digunakan untuk memisahkan material barangkal beserta pengotornya. Pengotor material biasanya terdiri dari batuan berukuran kecil yang bercampur dengan tanah maupun pasir. Material yang akan berukuran kurang dari 500 mm akan tersaring oleh vibrating feeder yang kemudian akan langsung diangkut menuju stockpile base course. Kemudian rancangan crushing plan. Di sini menggunakan alat jaw crusher jenis single toggle dengan tipe PL870X1063. Feed maksimum sebesar 50 cm dengan kapasitas produksi sebesar 288 sampai 384 ton per hour. Dan untuk CSS-nya sendiri ditetapkan sebesar 200 mm. Kemudian didapatkanlah reduction ratio jaw crusher sebesar 2,5. Untuk rancangan secondary crushing sendiri, di sini menggunakan cone crusher tipe PYB 1752 dengan kapasitas produksi sebesar 280 sampai 480 ton per hour dengan CSS sebesar 30 mm. Kemudian untuk rancangan proses sizing digunakan vibrating screen yaitu tipe 3YK1854 dengan kapasitas 51 sampai 496 ton per hour. Screen ini terdiri dari 3 deck dengan ukuran saringan tiap deck sebagai berikut. Yang pertama itu ada deck 1 ukurannya 20 mm, kemudian deck 2 ukurannya 10 meter, yang terakhir itu deck 3 ukurannya 5 mm. Untuk rancangan belt conveyor sendiri di sini menggunakan 7 belt conveyor. Yang pertama itu mengangkut dari grizzly feeder menuju base course, kemudian dari jaw crusher menuju cone crusher, kemudian dari cone crusher menuju screen, kemudian untuk belt conveyor 4, 5, 6, dan 7 itu menuju masing-masing produk. Untuk jam kerjanya sendiri, jam kerja stone crusher plan ini rata-ratanya sebesar 6,6 jam per hari. Untuk waktu hambatannya diasumsikan sebesar 45 menit per hari. Itu berdasarkan asumsi dari standby dan repair. Kemudian dari waktu hambatan didapatkan kondisi peralatan mekanis. Untuk capability index sebesar 97,26%, untuk physical capability sebesar 97,5%, untuk utilization capability sebesar 91,02%, kemudian untuk effective utilization sebesar 88,75%. Untuk produksi belt conveyor sendiri secara teoritis menggunakan spesifikasi alat, produksinya itu sebesar untuk belt conveyor 1 64, belt conveyor 2 384 ton per jam, sama dengan belt conveyor 3. Untuk belt conveyor 4 sebesar 160 ton per jam, belt conveyor 5 64 ton per jam, belt conveyor 6
64 ton per jam, dan berkomponen 7 64 ton per jam. Untuk produksi berdasarkan asumsi Belkat, di sini menggunakan metode interpolasi sehingga didapatkan bel conveyor 1 itu sebesar 53,4 ton per jam, bel conveyor 2 sebesar 304,93 ton per jam, bel conveyor 3 sebesar 303,9 ton per jam, bel conveyor 4 itu 133,61 ton per jam, bel conveyor 5 sebesar 56,72 ton per jam, bel conveyor 6 sebesar 56,64 ton per jam, dan bel conveyor 7 sebesar 56,72 ton per jam. Untuk material balance-nya sendiri, untuk total akhirnya itu loss-nya sebesar 2,32% dengan persentase sebesar 0,76%. Kemudian untuk production rate index-nya itu jaw crusher berada di angka 79,40% dan cone crusher berada di angka 63,31%. Kesimpulan dari skripsi kali ini, yang pertama itu alat yang digunakan pada unit crushing plant yaitu hopper dengan kapasitas 217 meter kubik, vibrating feeder ZSW 490 x 112, jaw crusher tipe PL 870 x 1063, cone crusher tipe PYB 1752, vibrating screen 3YK 1854, dan conveyor belt. Untuk kondisi dari alat crusher dilihat dari nilai applicability index yaitu sebesar 97,5%, sedangkan kondisi fisik alat dilihat dari physical applicability sebesar 90%. Untuk produksi akhir crushing plant terbagi menjadi 5 jenis, yaitu split 1 sebesar 133,61 ton per jam, split 2 sebesar 56,72 ton per jam, split 3 sebesar 56,64 ton per jam, abu batu 56,72 ton per jam, dan base core sebesar 53,4 ton per jam dengan total keseluruhan sebesar 357,08 ton per jam. Kemudian nilai PRI dari jaw crusher itu sebesar 79,40% dan untuk cone crusher sebesar 63,31%.